mahasiswa kita, ya mahasiswa UNDRI di tengah-tengah masyarakat itu betul-betul mendapat apresiasi dan pengamanan. Nah itu juga yang penting, sekalian. Pengamanan dari masyarakat sehingga mahasiswa kita juga merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan Ukerta di desa-desa tersebut. Mungkin selanjutnya nanti akan dilanjutkan ya Bapak Ibu sekalian oleh tim Pokja hal-hal atau pengalaman-pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya yang kita perlu strategi-strategi untuk meminimalisirnya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih membuka acara kita pada hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi dan paparan terkait dengan apa yang akan kita lakukan untuk pelepasan dan untuk pengantaran mahasiswa. Nah, untuk sesi ini dari tim Pokja, Pak Indra akan menjelaskan tentang apa saja hal-hal yang akan dilakukan terkait hal ini. Kepada Pak Indra, kami persilahkan dengan hormat untuk share screen dan memaparkan materi pada hari ini. Silakan Pak Indra. Baik, dengar suara saya Bapak Ibu? Dengar Pak. Baik, saya bisa ini nih share screen. Oke, sudah. Apakah slide-nya sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Sudah Pak. Sudah. Oke, Pak Indra Lesmana, oke. Jelas. Siap Pak Haji. Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat Pak Indra, masih di Mekah nih. Ya, baik. Baik, izin Bapak Ibu, saya berada di satu tempat di Bangkinang nih. Jadi saya tidak di LPPM. Kemudian izin juga Ibu Sekri, Ibu Ketua Pokja untuk saya menyampaikan sedikit penyamaan persepsi sehingga kita nanti melaksanakan membimbing mahasiswa dalam KKN bisa Kukerta bisa lebih baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur Allah Ta'ala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi yang berhujan ini di Pekanbaru dan sekitarnya kita dapat berkumpul di ruang Zoom ini untuk sama-sama menyamakan persepsi kita sebagai DPL, sebagai di tingkat LPPM, kemudian Pokja, kemudian sebagai DPL untuk pelaksanaan Kukerta mahasiswa UNDRI tahun 2023 ini. Baik, saya sudah kita sudah membuatkan slide-nya, beberapa slide nanti saya sampaikan. Nanti kita lebih banyak diskusi sehingga permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu bisa kita selesaikan secara baik. Bapak Ibu, tahun 2023 ini kita di UNDRI melaksanakan Kukerta itu ada dua jenis ya. Nanti Kukerta reguler dan Kukerta Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Kukerta reguler ini seperti biasa-biasa yang sudah kita kerjakan selama bertahun-tahun ya. Jadi Kukerta reguler ini 40 hari 4 SKS. Kemudian Kukerta reguler ini ada Kukerta yang tahun ini kita beri nama Kukerta Bangun Kampung. Kemudian yang reguler yang banyak yang semester ini akan kita laksanakan, dan ada juga Kukerta integrasi atau integrasi abdi mas bagi Bapak Ibu yang mendapatkan pengabdian sehingga mahasiswa dilibatkan dalam Kukerta. Ini Kukerta yang biasa kita lakukan baik sebelum pandemi maupun ketika pandemi sampai ketika pandemi ini dinyatakan berakhir.
Sehingga banyak nanti persoalan-persoalan atau perubahan-perubahan pengaturan yang perlu kita sikapi bersama. Kemudian yang kedua, Kukerta MBKM. Ini yang baru. Ini program Mas Menteri dan Undri tahun ini sudah akan memulai. Insya Allah tahun depan kita akan memulai Kukerta MBKM ini. Dan ini di tim Pokja sudah diatur yang akan pelaksanaannya itu nanti semester depan. Nah, ini mahasiswa akan berada di lokasi selama 1 semester di lokasi. Dan itu terhitung konversinya itu mata kuliahnya 20 sampai 24 SKS. Ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh tim Pokja di bawah Ketua Bu Dr. Neni. Ini Bapak Ibu. Kemudian sebaran kelompok dan jumlah mahasiswa yang Kukerta tahun ini. Ini kita sudah buatkan jumlahnya. Ini lebih kurang ya Bapak Ibu ya. Ini data lebih kurang yang terkumpul di portal Kukerta, Bapak Ibu kan. Dan ini kemungkinan juga masih ada perubahan ya, karena ada beberapa mahasiswa yang pindah kelompok, pindah dari Kukerta reguler ke MBKM, atau ada yang pindah lokasi karena ada masalah dan sebagainya. Nah, ini sementara kita kumpulkan datanya itu ada sekitar 5.684 mahasiswa yang akan melaksanakan Kukerta tahun ini. Pelaksanaannya itu hampir ya seluruh kabupaten kota di Riau. Dan ini yang paling besar itu Bapak Ibu itu di Kabupaten Kampar. 1.954 itu mahasiswa, jumlah mahasiswa yang Kukerta di Kabupaten Kampar. Nah, ini memang kita buka desanya sehingga tentu mahasiswa memilih yang mudah ya, yang dekat. Maka ke depan mungkin ada usulan nantinya kita bagi per kuota ya. Kabupaten itu mendapatkan kuota sekian sehingga mahasiswa kabupaten itu mendapatkan rata mahasiswa berkukerta. Karena ada kabupaten yang sedikit KKN-nya, Rokan Hilir contohnya. Rokan Hilir ini cuma 28 orang mahasiswanya. Ini 23 kelompok aja ini. 3 kelompok mahasiswa aja. Nah, ini juga kalau daerah-daerah yang menginginkan Kukerta seperti Siak itu kan mereka merasa sedih aja kan, kenapa kami nggak dikasih mahasiswa Kukerta begitu. Maka nanti mungkin kebijakan LPPM dan Pokja nanti bagaimana mengatur agar kabupaten-kabupaten kota ini mendapatkan sebaran yang sama ya. Ini Bapak Ibu jumlahnya, jumlah kelompoknya, kemudian kecamatannya, kemudian desanya, DPL-nya. Nah, DPL-nya itu yang terhitung oleh saya itu di Excel itu 235 DPL. DPL yang membimbing nanti mahasiswa Kukerta. Nah, ini baru Kukerta reguler ya Bapak Ibu ya. Kukerta bangun kampung dan integrasi. Kemudian ini sebaran mahasiswanya ini sama aja ya grafiknya. Yang besar itu memang Kampar, yang kecil itu Rokan Indragiri Hilir ya 73. Rokan Hilir itu 28. Yang besar itu Bengkalis, Kampar, Siak, kemudian Kuantan Sengingi. Kuantan Sengingi ini juga besar karena ada momen-momen, ada kegiatan-kegiatan sehingga mahasiswa suka ke sana. Kemudian DPL juga suka ke sana kan. Kemudian Kampar karena dekat dengan Pekanbaru, mahasiswa lebih memilih Pekanbaru ya Kampar dan sebagainya. Kemudian Siak 801 orang. Nah, ini juga Siak ini tergolong dekat dan Pemdanya juga welcome ya, menerima mahasiswa dengan baik. Kemudian ini sebaran DPL kita. DPL-nya ya Kampar tetap yang besar ya, 75 orang. Kemudian Indragiri Hilir tadi 4, Rokan Hilir 2 orang. Ini bagaimana nanti teknis pengantarannya, 2 orang kan, 2 kelompok atau 3 kelompok kan. Nah, itu kan apakah diterima oleh bupati atau camat yang menerima, itu nanti kita bicarakan, kita diskusikan secara baik nantinya Bapak Ibu. Kemudian penyamaan persepsi ya. Yang pertama, hak dan kewajiban DPL. Hak DPL mendapatkan SK sebagai DPL. Nah, ini umum lah ya.
ini berguna untuk Raymond dan BKD. Saya kira Bapak Ibu ini sudah umum lah ya, kan kita di instansi di UNRI kita bekerja ya, kita dapat SK. Kemudian yang kedua, hak-hak ketika melakukan SPPD. Nah, ini bagian keuangan nanti Bapak Ibu. Pengantaran kita mendapatkan fasilitas 3 kali SPPD ya, pengantaran, monitoring dan penjemputan mahasiswa Kukerta. Apa-apa aja yang didapat ini secara umumnya saya buatkan, saya cari ya kan. Nanti untuk lebih jelasnya nanti bagian keuangan bendahara menjelaskan ini. Seperti uang tiket, kalau kita biasanya ganti beli BBM kendaraan pribadi, karena Bapak Ibu biasanya berangkat menggunakan kendaraan pribadi ya, minyaknya diganti. Kemudian uang becak, bisa juga uang becak, uang taksi, uang transport lokal ya. Kemudian uang akomodasi penginapan hotel, kemudian uang harian. Ini SPPD-nya itu berdasarkan ya daerah ya Bapak Ibu. Kalau jauh tentu 3 hari, 4 hari ya. Nah, ini kebijakan nanti disampaikan oleh Bu Ketua dan Bendahara. Berapa? Ada yang seperti Kampar itu mungkin 3 hari atau 2 hari kan. Kalau Kota Pekanbaru 2 hari dan sebagainya. Kemudian mendapatkan akses informasi dan Pokja dari Pokja ini dan LPPM ya. Ini hak DPL. Jadi hak DPL itu mendapatkan layanan, mendapatkan informasi dari Pokja dan sebagainya. Ini saya kira 3 hak ya, 3 hak yang didapatkan oleh DPL. Kemudian kewajiban DPL, nah tentu kewajiban lebih banyak daripada hak Bapak Ibu. Yang pertama, membimbing dan mengarahkan serta bertanggung jawab atas terlaksananya Kukerta oleh kelompok mahasiswa yang dibimbing. Ini 3 kelompok ya. Ada yang 4 kelompok, 3 yang reguler, 3 yang bangun kampung dan 1 yang integrasi. Ada juga yang begitu kan. Yang semangat yang muda-muda kayaknya saya lihat ada yang 3-4 ya kan. 4 kelompok dia bimbing, 3 kelompok regulernya, bangun kampungnya, 1 kelompok integrasinya. Itu saya lihat ada. Kemudian melakukan komunikasi, koordinasi mulai tahap persiapan, pelaksanaan dan penjemputan dengan desa sasaran atau mitra sebagai lokasi Kukerta. Ini kewajiban DPL Bapak Ibu ya. Biar mahasiswa komunikasi sendiri tanpa dipantau, tanpa terlibat. Kemudian ketiga, memberikan pembekalan, melaksanakan pengantaran. Pemberikan pembekalan ini tentunya sebelum berangkat ya. Kemudian melaksanakan pengantaran, monitoring dan evaluasi serta penjemputan ke lokasi desa. Kemudian yang keempat, melakukan penilaian bobot kegiatan dan luaran Kukerta. Ini juga tugas DPL. Kewajiban DPL nanti memeriksa luarannya, kemudian memberikan nilai. Terakhir ya, memberikan nilai. Kalau luaran sesuai dengan panduan, ya kita kasih nilai. Kemudian ini schedule kegiatan Kukerta UNRI tahun 2023. Yang pertama, kegiatan pelepasan mahasiswa Kukerta UNRI tahun 2023 dilaksanakan insya Allah hari Jumat tanggal 7 Juli 2023. Ini sudah ada di portal ya. Di portal informasi ini sudah ada di portal. Silakan Bapak Ibu dicek, mahasiswanya juga dicek. Kita melakukan seremonial pelepasan. Nanti akan dilepas oleh Bu Rektor. Diundang juga Gubernur dengan OPD-OPD yang lainnya. Ini Jumat tanggal 7 jam 2 sampai jam 5. Ini tempatnya di Ballroom Coex Hotel Komplek SKA Mall. Ini DPL diharapkan hadir ya, diundang untuk hadir. Kalau saya lihat di pengumuman itu diharapkan hadir luring ya. Kemudian mahasiswa, perwakilan kelompok, ketua atau perwakilan kelompoknya hadir di lokasi. Kemudian yang lainnya itu daring, karena kita menggunakan juga hibrid. Ini informasinya Bapak Ibu, silakan nanti diikuti pelepasan ini. Kemudian kedua, pengantaran oleh DPL beserta Kukerta di kabupaten atau kecamatan. Ini yang masih banyak pertanyaan atau masih perlu kita diskusikan secara baik nantinya. Karena pelaksanaan Kukerta itu mulai terhitung tanggal 10 Juli sampai 18 Agustus. Ini 40 hari. Mahasiswa mengisi logbook 40 hari. Jadi setelah kita melepas tanggal 7, mulai terhitungnya tanggal 10. Bapak Ibu. Jadi mulai terhitung mahasiswa mulai mengisi logbook itu tanggal 10. Apakah boleh nanti mahasiswa berangkat duluan tanggal 8, tanggal 9? Ya kalau menurut saya boleh saja. Nanti diurus nanti bagaimana acara penyambutan di sana. Apakah disambut oleh bupati, apakah disambut oleh camat,
Nah, sehingga koordinasi ini kita baik-baikkan Bapak Ibu, karena tahun-tahun lalu ada juga kejadian ditolak oleh camat, ya kan? Mana nih surat kalian kan? Enggak memakai surat kalian ke camat, kalian masuk langsung aja ke desa gitu ya. Nah, maka nanti ini koordinasi komunikasi DPL. Jadi yang kedua, berkoordinasi sesama DPL satu kecamatan dan menunjuk koordinator kecamatan DPL dan mahasiswa. Jadi diharapkan Bapak Ibu yang satu kecamatan untuk berkoordinasi menunjuk satu koordinator atau PJ untuk mengurus teknis keberangkatannya. Jadi penyerahan oleh DPL dan penyambutan oleh pihak kabupaten atau kecamatan dan desa. Kemudian yang ketiga, admin Kukerta LPPM menyiapkan surat. Nah, ini untuk apa nih, untuk Mbak Desi. Dan admin untuk menyiapkan surat pemberitahuan dan izin melaksanakan Kukerta di kecamatan dan desa. Nanti kita usahakan ya, ini mungkin nanti Bu Desi atau Bu Ketua yang menjawab. Surat ini perlu saya kira, karena dulu juga kita surat pemberitahuan awal saja ketika kita survei lokasi dulu kita pakai surat. Maka kalau bisa nanti DPL bas pengantaran itu membawa surat ya, surat pemberitahuan, surat kita menyatakan kita akan melaksanakan Kukerta di lokasi di daerahnya. Kemudian yang ketiga, DPL melakukan monitoring dan evaluasi ke lokasi kelompok kuota 1 sampai 5 Agustus Bapak Ibu. Jadi 1 sampai 5 Agustus 2023 itu monitoring. Sebelumnya Bapak Ibu, untuk pengantaran ini Bapak Ibu kan sudah diberikan link daftar Google Form untuk pembuatan SPPD. Nanti bisa berkoordinasi dengan admin DPL, admin Pokja untuk pengurusan SPPD-nya. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga tadi DPL melakukan monitoring dan evaluasi. Ya, ini sama seperti. Jadi diharapkan DPL itu ke lokasi lah, memantau, melihat, mengevaluasi pelaksanaan Kukerta oleh adik-adik mahasiswa. Itu 1 sampai 5 Agustus. Nah, ini juga perlu SPPD. Nanti perlu sebelum berangkat nanti diurus dulu SPPD-nya. Kemudian yang ketiga, 4 lokakarya di kantor camat. Diharapkan DPL juga hadir sekaligus penjemputan mahasiswa. 18 sampai 20 Agustus 2023. Kemudian yang terakhir, evaluasi luaran dan pemberian nilai akhir Kukerta. Ini saja Bapak Ibu penyamaan persepsi kita yang terkait yang kita sepakati nanti bersama, yang mulai dari pengantaran ini sampai nanti lokakarya ya. Dan kita berharap juga DPL itu turun ke lokasi ya, turun ke lokasi, jangan pula di titik-titik SPPD-nya kan. Itu enggak seperti itulah kayak Bapak. Kemudian ketiga, DPL mengingatkan dan memantau mahasiswa untuk selalu menjaga adab dan etika. Ini kan ada yang viral ini Bapak Ibu, mahasiswa diusir oleh orang kampung. Karena kan sekarang zamannya media sosial, medsos ini kan segalanya cepat ya kan. Upload sekarang Instagram, di TikTok, di YouTube, orang sudah tahu, sehingga rupanya anak mahasiswa itu menjelek-jelekkan kampung itu, maka diusir. Ini juga tugas kita, tugas DPL memantau, mengingatkan, mengajarkan etika untuk menjaga secara baik di lokasi. Saya kira bukan di lokasi aja, bagaimana mahasiswa kita itu punya adab ya kan, baik ketika lokasi maupun nanti ketika pulang dari Kukerta. Kemudian yang terakhir ini pembentukan Pokja, ini diskusi Bapak Ibu, silakan kita diskusi. Saya kira seperti itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini PJ kabupaten ini nanti Bapak Ibu ini yang akan membantu berkoordinasi dengan Bapak Ibu DPL untuk proses pengantaran ini, karena saya kira masih banyak pertanyaan, banyak yang masih siap. Kita kemarin dapat informasi di Siak bahwa mereka mau bupati yang menyambut. Maka diharapkan mahasiswa DPL yang Kukertanya di Siak, bagaimana mengatur jadwal kapan mereka disambut. Apakah mereka berangkat dulu tanggal 8,
tanggal 9, nanti di hari H tanggal 10 atau tanggal 11 mereka berkumpul di kantor bupati, di lapangan kantor bupati atau di ruangan kantor bupati. Nah, itu boleh saja. Nah, itu diatur nantinya oleh penanggung jawab koordinator kecamatan tadi sama koordinator kabupaten. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya di SIA ini Bapak Ibu, nanti bersama-sama saya di mengatur ini agar nanti pengantarannya ini bisa lebih bagus. Terus apakah nanti harus berangkatnya bareng-bareng? Kalau menurut kita tidak mesti juga kita berangkat bareng-bareng. Karena ada sebagian mahasiswa itu ingin berangkat duluan. Pak, kami mau berangkat dulu mengantar barang-barang. Oke, silakan saja mengantar dulu barang. Mereka di sana stay di sana. Nanti tanggal berapa kita kumpul di balai kecamatan atau di balai kabupaten, mereka disuruh ngumpul semuanya di situ. Nah, itu kesepakatan kita bersama saja Bapak Ibu, nanti difasilitasi oleh LPPM membuat surat-suratnya, sehingga nanti keberjalanan KKN kita, Kukerta ini kita ini bisa lebih baik. Bapak Ibu, saya kira seperti itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan atau diskusi-diskusi yang memuaskan. Kita ada tim Pokja di lokasi di LPPM itu sudah ada Ibu Sekretaris, ada Ibu Ketua Pokja, Bu Jesi, Pak Herul, dan yang lainnya yang juga sedang online. Nah, itu bisa nanti kita berdiskusi bersama. Saya kembalikan kepada Ibu Bu Neni, dan saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Indra yang sudah memaparkan terkait materi kita pada hari ini.